Oke, informasi untuk mengakses beasiswa unggulan Kemdikbud itu websitenya ada pada beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Ini yang kita buka dulu di websitenya. Maka akan tampil seperti ini ya. Ada informasi pemberitahuan beasiswa unggulan tahun 2020 gitu. Informasi beasiswa ini ada setiap tahunnya gitu kan. Di sini ada report beasiswa unggulan Kemdikbud.id, itu ada laporannya setiap harinya tentang proses pencairannya. Diberikan batasan 10 berkas 30-50 orang. Di sekretariat beasiswa unggulan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencairkan seluruh penerima. Oh begitu. Terus pemberitahuan beasiswa unggulan 2020, di sini ada informasinya. Terus pendaftaran beasiswa unggulan misalnya kembali dibuka tanggal 21 September sampai dengan 3 Oktober 2020. Silakan daftar di halaman resmi beasiswa unggulan. Kalau kita mau daftar tinggal klik daftar gitu. Di sini ini ada pemberitahuannya. Beasiswa unggulan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meraih insan cerdas dan kompetitif. Jadi kalau kita mau tanya informasi tinggal klik butuh bantuan ini. Jadi ada informasinya. Di sini ada berita-berita pengumuman seleksi tahap 1 beasiswa unggulan 2020. Selamat katanya yang lolos. Selamat kepada Oke, kita coba lihat lanjutkan. Biasanya kan banyak yang bingung tentang beasiswa unggulan, padahal ini selalu ada setiap tahunnya. Frequently asked question itu pertanyaan yang biasa sering muncul. Apa yang dimaksud mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing? Kan boleh mahasiswa baru, boleh mahasiswa yang sudah kuliah mengajukan beasiswa ini gitu. Jadi mahasiswa baru itu mahasiswa yang baru mendaftar, ada surat keterangan lulus di perguruan tinggi, atau mahasiswa yang baru melaksanakan perkuliahan di semester 1 dan belum mendapatkan KHS. Sedangkan mahasiswa ongoing adalah mahasiswa yang sudah melakukan perkuliahan maksimal semester 3, semua jenjang boleh ya, boleh S1, S2 dan S3. Jadi beasiswa unggulan ini boleh untuk S1, boleh untuk S2 dan untuk S3. Pertanyaan berikutnya, apakah saya bisa mengajukan permohonan bantuan dana riset, skripsi, tesis, disertasi? Tidak bisa. Beasiswa unggulan ini tidak menerima untuk membantu dana penelitian, riset, skripsi, tesis atau disertasi. Jadi beasiswa unggulan apabila diterima sebagai peserta beasiswa unggulan diperkenankan mengajukan pada lembaga donor lainnya gitu kan, untuk mencari untuk dana riset. Siapa saja yang bisa mendaftar? Ini kan banyak yang bertanya. Untuk beasiswa pegawai Kemdikbud, apakah guru bisa mendaftar? Tidak gitu kan. Kalau guru mendaftarnya melalui masyarakat berprestasi, karena di sini pegawai Kemdikbud hanya untuk pegawai PNS yang bekerja di Kemdikbud aja dan LPMP daerah. LOA itu apa? LOA unconditional itu apa? Istilah untuk surat dinyatakan lulus di perguruan tinggi. Tujuannya tanpa syarat tambahan. Apakah bisa menggunakan LOA kondisional untuk lulus bersyarat? Tidak bisa. Bagaimana untuk persyaratan LOA? Apabila saya sudah ongoing, cukup dengan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa. Apa boleh menyusul submit persyaratan setelah proses pendaftaran selesai, bisa LOA atau TOEFL? Jawabannya tidak boleh, harus serentak saat mendaftar. Apa bisa mendaftar di luar pilihan universitas yang disediakan? Tidak bisa, harus salah satu dari pilihan universitas yang ada di beasiswa unggulan ini gitu. Dan yang diterima di perguruan tinggi negeri ini minimal akreditas B. Bisa ada dicek di akreditasinya. Pilihan universitas saya memenuhi persyaratan ke akreditasi tapi tidak terdata, maka bisa dilaporkan ke beasiswa unggulan emailnya. Akreditasi perguruan tinggi
sudah memenuhi kriteria. Apakah program studinya harus A? Jawabannya akreditasi prodi tidak harus A. Apabila akreditasi perguruan tinggi sudah B, seluruh prodinya bisa diajukan. Apabila kita memilih tujuan luar negeri, bagaimana? Kan dia bertanya apakah bisa mengutamakan kampus dalam negeri kalau beasiswa unggulan ini. Apa bisa ya kalau beda dengan beasiswa LPDP ya yang bisa ke luar negeri. Apa bisa menggunakan sertifikat bahasa Inggris TOEFL atau IELTS? Tidak bisa. Dia hanya bisa TOEFL-nya ITP, IBT dan IELTS. Ada contohnya di bawah. Semester atau kelas berapa yang sudah di-upload di raport SMA SMK, karena semua kelas. Apa ada format proposal yang baku? Tidak ada, jadi kita membuat format sendiri. Kalau saya waktu Petri masuk kan dengan disertasi, proposal disertasi S3 yang sudah Bu Petri buat. Apa ada format esai yang baku? Juga tidak ada. Yang penting kita mengarah bebas 3-5 halaman dengan judul Aku Generasi Unggul Kebangsaan Bangsa Indonesia. Jadi harus aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, itu judul esainya. Untuk format surat rekomendasi ada di sini, tinggal download. Surat rekomendasinya diberikan oleh siapa? Bisa dari sivitas akademik, universitas, sekolah dan lain-lain, beda, lembaga bebas. Apa ada format surat pernyataan? Tinggal download saja. Apa ada format surat pernyataan khusus untuk pegawai Kemdikbud? Juga ada, tinggal download. Setelah melengkapi seluruh form, apa langkah selanjutnya? Gitu kan, tinggal simpan saja, klik submit. Apabila saya tidak lulus di batch 1, ini pertanyaan yang gak lulus gitu kan, mau ikut ke batch 2, tapi katanya untuk tahun 2020 ini hanya buka 1 kali, tidak buka lagi di sesi bulan berikutnya. Kalau sudah upload tidak bisa menghapus data, coba dihapus ulang. Selagi belum submit, data masih bisa diperbaiki. Ini ada yang bermasalah, tidak bisa mengupload file, harus logout ulang lagi. Email konfirmasi juga gitu kan, bagaimana cara login gitu kan, bagaimana cara ubah password, di sini ada di bawah tombol login ya. Bagaimana apabila saya salah ketik email, bisa ada aksesnya ke BU ini, jadi masuknya ke website ini ya, https BU online beasiswa unggulan kemdikbud.go.id untuk bantuannya. Tuh, tinggal disalin, tempel, kita mau cari. Kenapa saya tidak bisa login padahal sudah registrasi? Katanya periksa lagi email dan password. Ini ada contoh sertifikat ITP untuk TOEFL bahasa Inggris yang bisa digunakan. Ini TOEFL ITP yang kayak punya Bu Petri, TOEFL ITP. Terus yang ini ada contoh TOEFL juga, IELTS ada gitu kan, jadi bebas, boleh pakai IBT seperti ini. Ini IELTS, jadi bebas. Nah, di sini beasiswanya ada 2 jenis, yaitu beasiswa masyarakat berprestasi dan beasiswa pegawai Kemdikbud. Yang tadi udah dijelaskan, pegawai Kemdikbud itu untuk pegawai PNS yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau untuk mahasiswa yang lain, untuk masuk kayak Bu Petri, untuk guru, untuk pegawai, untuk siswa, mahasiswa itu melalui beasiswa masyarakat berprestasi. Jadi kita menonjolkan prestasi yang dimiliki. Tata cara pendaftarannya bagaimana? Beasiswa unggulan, di sini ada penjelasannya. Pertama, baca informasi dan fakta, tadi udah Bu Petri bahas ya, frequently asked question. Yang kedua, masuk ke registrasi di website ini, https buonline.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Kemudian langkah ketiga, aktivasi. Sudah itu buka email kita, cek aktivasi sekitar 30 menit paling lama, kita login lagi menggunakan aktivasi lewat email. Nah, setelah itu langkah kelima, kita ikuti mengisi form pendaftaran ini, registrasi untuk mendaftar beasiswa. Setelah registrasi, kita masuk ke tahap 6. Kalau tapi yang lamanya itu, kalau registrasi ini kita harus mengupload semua data, mulai dari data biodata diri, prestasi tingkat nasional, internasional, terus semua rekening listrik sampai ke
esai gitu kan. Kalau kita dinyatakan lulus tahap 1 seperti Bu Fetri, akan ada pengumuman via email dan ada juga di akun beasiswa unggulan gitu. Kalau dulu beasiswa unggulannya ada 2 tahap, nggak lulus tahap 1 ikut tahap 2. Kalau tahun 2020 ini hanya ada 1 tahap ya. Nah setelah kita lulus nanti kan di sini kalau nggak lulus kan masuk ke tahap 2, ada lagi pemberitahuan untuk mengikuti seleksi wawancara. Nah di tahap 2 akan ada pengumuman melalui email kalau kita nggak hadir dianggap mengundurkan diri gitu kan. Itu tahapan seleksinya. Seperti Bu Petri sudah melakukan wawancara untuk seleksi ini. Pengumuman akhir dapat dilihat di akun dan email peserta yang lolos akan melakukan tanda tangan kontrak dan BIMTEK. Bagi yang tidak hadir dinyatakan mengundurkan diri. Nah yang terakhir, peserta yang lolos akan mengisi form untuk pencairan dana sesuai dengan kebutuhan universitas atau yang telah ditentukan. Sampai hari H tanda tangan kontrak, ini yang tahap akhir yang untuk rincian dana pencairan. Yuk kita buka website untuk pendaftarannya, untuk proses. Itu BU Unggulan beasiswa beasiswaunggulan.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id dibuka ya. Maka akan masuk ke websitenya. Di sini waktu Bu Petri daftar registrasi harus isi biodata, upload foto, pilih beasiswa yang dituju itu apa beasiswa Kemdikbud untuk pegawai Kemdikbud atau masyarakat berprestasi kan. Jadi Bu Petri pilih masyarakat berprestasi. Nah ini udah, terus ada data diri yang harus dilengkapi, lengkap semua sampai rekening listrik lah. Itu sangat banyak data dirinya yang harus kita lengkapi. Ikuti aja isi formulirnya. Jadi data diri itu yang mulai nama, tanggal lahir, nama orang tua, nama ibu, nama bapak, luas tanah, luas rumah, rekening listrik, semua sampai sedetail mungkin yang diminta. Terus pendidikan terakhir dilengkapi dengan ijazah. Kalau Bu Petri mau S3, ijazah S2-nya, transkrip nilai S2. Kemampuan bahasa harus dengan TOEFL. Tadi pilihannya boleh ITP, boleh IELTS, boleh itu ya, sesuai dengan syarat. Terus prestasi kita upload data prestasi tingkat nasional dan internasional apa yang dimiliki sehingga layak mendapat beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi. Sebenarnya prestasi Petri itu kan lumayan sih, ada ratusan, tapi hanya upload yang tahun ini aja, setahun yang terbaru Petri upload tingkat nasional dan internasionalnya. Jadi cukup dengan bukti-bukti seperti piagam, sertifikat, bukti publikasi di jurnal, di koran gitu juga boleh. Di sini tentang orang tua atau wali. Jadi orang tuanya siapa, namanya, data pekerjaan, penghasilan orang tua, semua dilengkapi. Organisasi ini ikut apa? Kalau Petri kan ada MGMP, kimia, ada IGI, ada segala macam organisasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional ataupun dimanapun gitu ya. Isi ke organisasi itu pengalaman kerja dilengkapi. Dan lagi program beasiswa yang diikuti apa. Kalau udah ada beasiswa yang lain biasanya nggak boleh ikut lagi. Nah kalau semua udah lengkap, maka ada hasil pengumuman seperti Petri kan. Bagaimana sih pengumumannya? Itu kalau udah disubmit semua muncul nih. Petri lihat nih, masyarakat berprestasi, jenis beasiswanya, umum gitu kan, dalam negeri untuk jenjang S3, universitasnya, Universitas Negeri Malang, jurusan prodinya pendidikan kimia, baru dinyatakan lulus seleksi tahap 1 sebagai calon penerima beasiswa unggulan Kemdikbud 2020 gitu kan. Jadi ada informasi untuk mengikuti wawancara. Alhamdulillah Ibu Petri sudah wawancara. Ini ada kelengkapan berkas yang harus diisi juga. Rekeningnya harus menggunakan bank BNI. Petri tadinya mau pakai bank Mandiri, tapi nggak bisa, harus dengan bank BNI. Tidak boleh rekening pelajar gitu kan, harus Bank Negara Indonesia. Itu kan harus diupload di sini dan disimpan. Dan rincian biaya UKT per semester itu dilengkapi di sini gitu. Jadi banyak banget ya yang harus diisi, tapi memang ini tahapannya. Kalau kita sudah mengikuti sistem dan tahapannya gitu kan,
sistem akan menyimpan. Kalau Bu Petri sering lupa, jadi HP yang disuruh mengingat passwordnya. Kalau suruh mengingat lagi lupa, kebanyakan akun, login apa, password apa gitu kan. Ini ada form verifikasi kalau mau verifikasi, gitu aja. Ya demikian informasinya. Kalau untuk tipsnya ya, lengkapi data ini selengkap mungkin ya, tips dari Bu Petri. Tips lulus beasiswa unggulan Kemdikbud: 1. Lengkapi data pada data diri selengkap mungkin. 2. Tonjolkan prestasi yang dimiliki tingkat nasional dan internasional. 3. Semua data di sini diisi sampai ke ITP, TOEFL-nya semua dilengkapi. 4. Buat esai semenarik mungkin. Tonjolkan prestasi yang dimiliki sehingga judul dan esai nyambung. Judulnya kan Aku Generasi Unggul gitu kan. Jadi harus tahu keunggulannya itu apa sehingga layak mendapat beasiswa unggulan gitu. Kalau sudah lolos tahap 1, masuk seleksi tahap 2, yaitu wawancara. Bagi Bapak Ibu guru penggerak tahulah yang namanya seleksi wawancara gitu kan. Jadi ada waktu 1 jam diwawancarai tentang pengalaman yang pernah kita hadapi sebagai guru gitu. Kalau pelajar, pengalaman yang pernah dilakukan gitu. Ya intinya ceritakan saja pengalaman, gak perlu merekayasa, gak perlu browsing, gak perlu googling. Karena pengalaman itu apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, itu yang kita ceritakan. Dari situlah nanti akan ada penilaian terhadap hasil wawancara kita. Nah setelah diwawancara nanti kan kalau lolos seleksi, dana itu akan masuk ke rekening bank BNI yang sudah kita upload ini gitu. Jadi lengkapi semua berkasnya, tonjolkan prestasi pada diri sehingga layak mendapat beasiswa unggulan. Wawancara dengan menyajikan cerita yang benar-benar dan langsung sesuai dengan pertanyaan kayak gitu. Kalau ditanya apa yang Anda lakukan ketika Anda gagal, ceritakan, saya pernah gagal di kejadian ini, saya menghadapinya dengan seperti ini. Jadi bukan orang lain, jadi fokus pada diri sendiri gitu ya. Demikian tips mudah dari Bu Petri. Hanya 1, lengkapi data. 2, tonjolkan prestasi diri. 3, buat esai semenarik mungkin saat wawancara. Ini ya. Oke. Sering tertutup sih. Sering tertutup ya. Jadi saat wawancara yang ditanyakan nyambung dengan jawaban. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan.